Leonardo DiCaprio dan juga Adrien Brody ternyata hari Minggu kemarin pemirsa mengunjungi di Aceh, Indonesia ini tentunya untuk menghiasi pemberitaan yang sayangnya sekali luput dari media besar di Indonesia. Akhirnya kita mengkonfirmasi pada situs resmi Gunung Lesur. Ya, ini dia yang berada di Aceh, Taman Konservasi yang dikunjungi Taman Nasional Gunung Lesur. Dalam kunjungannya Leo dan juga rekan aktor lainnya Adrien Brody. Kalau misalnya Anda menyukai film The Piano, nah itu dia Adrien Brody yang juga pernah memenangkan Oscar. Ini berkunjung ke Taman Nasional Gunung Lesur di Aceh. Nah, Leo ini nampaknya sangat terpukau melihat keindahan hutan Taman Nasional Gunung Lesur di SP Ketambe dan mendengar suara rangkong serta spesies burung lainnya. Selama hampir 2 jam ia habiskan untuk menyaksikan perilaku juga orangutan Sumatera, satwa liar yang 97% genetiknya katanya mirip dengan manusia, dan juga sempat berfoto dengan gajah-gajah setempat. Nah, ini dia kita akan lihat. Kalau misalnya Anda sekarang melihat Instagram dari Leonardo DiCaprio ataupun Adrien Brody, semuanya dengan hashtag Save Sumatera, lalu juga Save Children in Indonesia. Ini menunjukkan betapa besar kepedulian para aktor-aktor ini terhadap masalah lingkungan. Itu dia yang juga dibahas dan juga sempat disebutkan oleh Leonardo DiCaprio dalam pidato kemenangannya ketika meraih Oscar dalam Academy Award ke-88. Kita dengarkan lagi yuk pidato Leonardo DiCaprio tentang perhatiannya terhadap lingkungan. Jadi sekali lagi ya, memang kalau melihat akun-akun sosial media ini selalu ada disebutkan selain aktor memang environmentalist yang juga berarti sangat peduli dengan keadaan lingkungan di Indonesia. Nah, jadwalnya nih kemarin akhirnya sempat ke Indonesia, agenda Leonardo DiCaprio ini di Gunung Lesur ini terbang langsung dari Singapura ke Taman Nasional Gunung Lesur di Aceh, lalu akhirnya menyaksikan keanekaragaman hayati. Tadi foto-fotonya sudah kami tampilkan ke Anda, berfoto menggunakan kayak, berfoto juga bersama gajah dan menyaksikan 3 orang utan Sumatera. Lihat di Instagramnya Leonardo DiCaprio dan juga Adrien Brody. Twitter, Leonardo DiCaprio, aktor terbaik Piala Oscar 2015. Leonardo DiCaprio mengunjungi Taman Nasional Gunung Lesur Aceh pada hari Minggu 27 Maret lalu. Ya, DiCaprio datang untuk melihat langsung keanekaragaman hayati yang ada di Stasiun Penelitian Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Kedatangan DiCaprio dan tim tidak diketahui oleh awak media. Diam-diam ya, seperti dilansir halaman resmi pengelola Taman Nasional Gunung Lesur, Leonardo DiCaprio terpukau menyaksikan keindahan hutan Taman Nasional Gunung Lesur selama hampir 2 jam ini. DiCaprio bersama aktor pemeran Jack Driscoll dalam film King Kong, Adrien Brody, bertemu dengan 3 orang utan Sumatera dewasa tidak jauh dari lokasi penelitian. DiCaprio dan tim bahkan sempat berkeliling dengan menggunakan kayak menyeberangi Sungai Alas. DiCaprio yang mendapat Oscar melalui perannya sebagai Hugh Glass dalam film The Revenant ini memang gencar mengkampanyekan perubahan iklim dan mendukung konservasi alam di seluruh dunia. Kedatangan Leonardo DiCaprio dan Adrien Brody disebut meriah warga Ketambe. Bahkan Brody ini sempat mengunggah keceriaan yang dialaminya bersama anak-anak Ketambe dan berharap mereka mendapat udara bersih tanpa ada lagi kebakaran hutan yang terjadi. Ini di akun Instagramnya, saya barusan kepo melihat akun Instagram dari Adrien Brody seperti menceritakan bahwa hey, anak-anak Indonesia ini berhak untuk Perpustakaan DPR senilai lebih dari setengah triliun rupiah ini dibangun. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR dari fraksi P3. Bang Dimyati, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Zulfan Lindan, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Bang Zulfan, selamat malam. Selamat malam. Ada Yeni Sucipto, Sekjen Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Mbak Yeni, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bang Dimyati terlebih dahulu. Apa sebenarnya urgensi pembangunan perpustakaan? Jadi memang pada tahun anggaran 2015-2016 memang sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung untuk anggota. Ini termasuk 7 mega proyek itu? Awalnya 7 mega proyek, tapi kan begitu dalam kondisi sekarang maka dikurangi, yang tersisa 570 miliar. Untuk ini saja? Sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Oke, untuk pembangunan gedung. 570, tapi untuk tahun anggaran APBN 2016 saja. Akan multi-use berarti nanti 2017 akan ada uang lagi? Kalau untuk pembangunan gedung awalnya seperti itu. Rencananya menghabiskan kurang lebih 1 triliun. Nah, tapi oleh sebab itu karena sekarang sedang moratorium, maka pembangunan gedung itu kita
pending, kita tunda. Nah, kita masih punya anggaran 570 miliar yang harus digunakan untuk apa? Nah, ini berarti 570 karena pasti kunjungan ke Kongres itu melihat perpustakaan yang begitu modern. Oke, nah tapi modern bagaimana yang begitu ada e-katalog, digital, dan juga sistem IT dan jujur saja di Indonesia mungkin tidak punya buku Indonesia tahun 1800 sekian masih bagus. Di Amerika itu saya masuk ke perpustakaan buku Indonesia begitu banyak. Tapi di sana minat baca anggota DPR juga tinggi. Nah, ya, kita lihat coba. membedakan orang Kita coba Indonesia lihat minat baca anggota DPR, kita lihat bersama ada grafiknya. Teman-teman coba kita keluarkan grafik minat baca anggota DPR dan juga jumlah kunjungan. Ini adalah jumlah kunjungan di perpustakaan DPR. Kami mengambil dari harian Kompas, Maret 2015 sampai Maret 2016 ada 2.176 kunjungan dalam 1 tahun. Ini berarti dari jumlah ini hanya ada 169 kali kunjungan anggota DPR. Ya, saya bayangkan, 2.176 kunjungan anggota DPR yang berkunjung selama 1 tahun hanya 169 kali. Nyampai setengah dari jumlah anggota DPR 560 saja tidak. Yang terbanyak adalah tenaga ahli anggota DPR, kemudian pegawai DPR dan masyarakat. Kalau minat bacanya anggota DPR saja begitu rendah, kenapa bangun perpustakaan? Ya karena tadi dari perbendaharaan bukunya saja tidak komplit, jurnal ilmiah dan segala macam buku. Oh, alasan tidak berkunjung ke tidak perpustakaan komplit, dan perpustakaan tempat perpustakaannya tidak memadai, dalam arti tidak betul-betul nyaman. Baik. Kalau coba di Amerika, orang perpustakaan semua hening, senyap. Ini berarti kalau buku ada. Perpustakaannya komplit, anggota DPR akan rame-rame ke perpustakaan. Oh, saya yakin bukan hanya anggota DPR, semua pun begitu. Anggota DPR ini sangat penting untuk sistem pengawasan, juga legislasi dan lain sebagainya. Saya coba akan ke Bang Zulfan terlebih dahulu sebelum ke Mbak Yeni. Apa sih urgensinya membangun perpustakaan untuk anggota DPR yang ke perpustakaan saja jarang begitu? Kalau saya terus terang saya nggak pernah ke perpustakaan, karena saya membangun perpustakaan sendiri. Ya, kira-kira saya sendiri setiap bulan itu membeli buku barang 20-25 buku untuk saya sesuai dengan komisi saya, kemudian kebutuhan saya dalam berbagai aspek politik, keuangan dan industri misalnya, saya beli aja. Jadi kemudian itu saya lengkapi untuk bahan baca saya sendiri, karena kita perlu waktu juga ke perpustakaan, perlu waktu, kemudian nanti kita carinya lagi, karena sistem kita memang belum betul-betul menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai. Artinya sangat buang-buang anggaran, buang-buang uang saja membangun perpustakaan untuk kompleks DPR, Bang Zulfan. Mungkin gini ya, saya kira masih banyak ruangan yang bisa kita gunakan untuk lebih efisien. Karena begini, kalau kita bicara kurang ya tentu kurang. Tetapi kan masih ada ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan perpustakaan misalnya. Bang Zulfan, setujukah apabila dikatakan, ini ada salah satu pendapat juga dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, begitu, yang mengatakan pembangunan perpustakaan ini adalah untuk memintarkan anggota DPR. Setuju tidak? Ya, menurut saya itu pernyataan yang nggak relevan ya. Berarti Fahri merasa dia paling pintar itu di DPR. Itu buat saya itu konyol itu. Konyol saja. Pernyataan seperti itu konyol. Apa yang bisa memintarkan anggota DPR dong? Ya saya kira sekarang ada internet, ya ada website begitu banyak. Anda buka Google semua bisa kita tahu, iya kan? Nah kemudian kita dialog, diskusi, kemudian melakukan kajian-kajian dengan kawan-kawan, ikut seminar dan macam-macam banyak sekali. Oke. Kalau Mbak Yeni sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang useless? Saya sebenarnya ya benar useless ya, kalau kita kan beranggapan bahwa ini tidak urgent. Yang pertama begini, saya mencoba untuk mengkritik, ada catatan merah sebenarnya di dalam hal ini adalah perencanaannya buruk. Ya kan, pertama diusulkan bahwa 570 miliar itu adalah untuk gedung. Kemudian di tahun 2016 dialihkan ke perpustakaan. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah ada perencanaan yang disusun di
DPR itu sangat buruk sekali. Tidak bisa dong kemudian ada alokasi sekian dengan perencanaan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk gedung kemudian dialihkan. Kan begitu. Tidak bisa seperti itu di dalam proses negatifnya apabila perencanaannya sangat buruk. Nah, impactnya begini, kalau perencanaannya buruk, otomatis apa? Ini berpengaruh pada persoalan potensinya kepemborosan. Library of Congress, kan begitu. Nah, dengan membangun perpustakaan itu kan harus ada roadmap, harus ada desain, ya kan? Berapa jumlah buku yang harus disiapkan, berapa karyawan yang harus disiapkan, seperti apa konstruksinya, kemudian berapa tahun yang harus diselesaikan. Itu kan harus memiliki desain dan roadmap. Tapi kemudian dengan adanya 570 yang dulunya untuk membangun gedung kemudian dialihkan, ini semerta-merta berpotensi pada pemborosan. Itu pertama. Yang kedua adalah berpotensi ini dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. Sehingga apa, perpustakaan ini menjadi by project, tidak memberikan kemanfaatan. Hanya menguntungkan orang per orang saja. Ini berarti rawan markup juga. Betul. Ini rawan markup. Jadi begini, desain awal itu perencanaan untuk pembangunan gedung. 2016 ini untuk pembangunan gedung. Tiba-tiba begitu melakukan asistensi, ini sudah disetujui bersama antara pemerintah, Menteri Keuangan dengan DPR. Begitu asistensi kepada BPKP, ternyata ada moratorium. Ini jangan-jangan karena bagian dari itu, 7 proyek, Bang Dimyati, bagian dari 7 proyek, DPR nyicil terlebih dahulu, dan agar terkesan mendapat simpati masyarakat, perpustakaan dulu deh. Nah, sebetulnya ini kan masukan dari cendekiawan, masuk asistensi kepada Ketua DPR, saya juga tidak hadir pada saat itu karena sedang kunjungan kerja. Nah, itulah ternyata mengusulkan agar bagaimana DPR memiliki perpustakaan atau dalam arti memiliki data-data lengkap begitu. Tapi dengan adanya, nah tapi yang 570 itu bukan untuk perpustakaan, sampai sekarang belum. Saya belum ACC karena saya sebagai pimpinan BRT belum. Ini juga saya terkaget-kaget juga sampai 570 miliar, terlalu mahal begitu. Oke, tapi itu dengan kekhawatiran Mbak Yeni seperti apa menanggapi? Ya saya bagus, saya senang sekali Fitra mengkritik, mengawasi hal-hal seperti ini biar menjadikan kita itu berhati-hati memiliki sebuah perencanaan yang baik. Betul, kalau perencanaannya buruk, outputnya buruk. Bagaimana perencanaan yang buruk bisa menghasilkan output yang baik? Nah, oleh sebab itu pertama harus dari perencanaan yang baik. Kedua, setelah itu lari kepada penganggaran. Tapi ini Ketua DPR yang merupakan adalah rekan Anda juga sangat bersikeras agar ini harus goal. Sementara BUMD harus penganggarannya harus bersih, harus jelas. Itu hanya sebagai speaker. Ketua DPR begitu direncanakan oleh Pak Julpan, Pak Julpan setuju nggak? Ini bagaimana? Kalau beliau nggak setuju ya nggak bisa juga. Nah baru Ketua DPR sebagai speaker. Ini berarti BUMD belum ACC? Belum, sampai sekarang belum ACC. Tapi kita sudah punya perencanaan awal. Belum ada pembicaraan ke arah itu kan? Nah, padahal di dalam tatip maupun di dalam Undang-Undang MD3, di dalam menyusun perencanaan penganggaran dan rencana program itu adalah BURT dan pimpinan DPR. Nah, di dalam hal ini tidak pimpinan DPR, tidak ya, BURT. Pimpinan DPR dan mendapat masukan dari sekjen dan alat-alat fraksi ketua fraksi yang lain begitu. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada pemahaman yang sama. Koordinasi juga iya, tetapi tidak ada pemahaman yang sama mengenai persoalan 7 mega proyek, terutama berbicara soal gedung dan perpustakaan, ya kan? Nah, ini apa? Ini mengartikan bahwa di sistem di dalam DPR itu tidak ada koordinasi yang cukup baik antar pimpinan dengan BURT. Jelas bahwa BURT adalah menyusun perencanaan semuanya, ya kan, dalam 1 tahun. Kemudian Ketua DPR menyampaikan seperti itu saya pikir bahwa ini tidak dikonsolidasikan di internal DPR terutama dengan BURT sehingga ada begini ya, kalau secara responsifnya oke. Ya, ada kemudian cendekiawan datang kemudian membutuhkan ini tetapi kan jangan lalu statement ini menjadi sebuah kepastian atau pemaksaan. Itu yang menurut saya tidak benar. Seolah mutlak mutlak. Ini kan harus dibawa dulu lah ke BURT, dibahas, kemudian praksi-praksi diajak. Bagaimana sih input dibawa ke paripurna dulu. Bawa paripurna lagi.
Jangan saya lihat ini kok ngotot begini. Oke, nanti saya akan tanyakan di tengah kengototan ini ternyata legislasi walaupun masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode Setia Novanto, tapi juga masih rendah dikarenakan targetnya 30 hingga 36, sekarang baru 2 undang-undang yang disahkan. Oke, kita akan membahas apakah harus fokus uang saja membangun perpustakaan untuk kompleks DPR, Bang Sulfan. Mungkin gini ya, saya kira masih banyak ruangan yang bisa kita gunakan untuk lebih efisien. Karena begini, kalau kita bicara kurang ya tentu kurang. Tetapi kan masih ada ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan perpustakaan misalnya. Itu Mas Zulfan, bisa. oke. Setujukah apabila dikatakan, ini ada salah satu pendapat juga dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, begitu yang mengatakan pembangunan perpustakaan ini adalah untuk memintarkan anggota DPR. Setuju tidak? Ya, menurut saya itu pernyataan yang nggak relevan ya. Berarti Fahri merasa dia paling pintar itu di DPR. Itu buat saya itu konyol itu. Konyol saja. Pernyataan seperti itu konyol. Gitu. Apa yang bisa memintarkan anggota DPR dong? Ya saya kira sekarang ada internet. Ya ada website begitu banyak. Anda buka Google semua bisa kita tahu. Iya kan? Nah kemudian kita dialog, diskusi, kemudian melakukan kajian-kajian dengan kawan-kawan, ikut seminar dan macam-macam banyak sekali. Oke. Kalau Mbak Yeni sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang useless? Saya sebenarnya ya benar useless ya. Kalau kita kan beranggapan bahwa ini tidak urgent. Yang pertama begini, saya mencoba untuk mengkritik. Ada catatan merah sebenarnya di dalam hal ini adalah perencanaannya buruk. Ya kan pertama diusulkan bahwa 570 miliar itu adalah untuk gedung. Kemudian di tahun 2016 dialihkan ke perpustakaan. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah ada perencanaan yang disusun di DPR itu sangat buruk sekali. Tidak bisa dong kemudian ada alokasi sekian dengan perencanaan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk gedung kemudian dialihkan. Kan begitu tidak bisa seperti itu di dalam proses negatifnya apabila perencanaannya sangat buruk. Nah, impactnya begini, kalau perencanaannya buruk, otomatis apa? Ini berpengaruh pada persoalan potensinya kepemborosan. Library of Congress kan begitu. Nah, dengan membangun perpustakaan itu kan harus ada roadmap, harus ada desain, ya kan? Berapa jumlah buku yang harus disiapkan, berapa karyawan yang harus disiapkan, seperti apa konstruksinya, kemudian berapa tahun yang harus diselesaikan. Itu kan harus memiliki desain dan roadmap. Tapi kemudian dengan adanya 570 yang dulunya untuk membangun Leonardo DiCaprio dan juga Adrien Brody ternyata hari Minggu kemarin pemirsa mengunjungi di Aceh, Indonesia ini tentunya untuk menghiasi pemberitaan yang sayangnya sekali luput dari media besar di Indonesia. Akhirnya kita mengkonfirmasi pada situs resmi Gunung Lesur. Ya, ini dia yang berada di Aceh, Taman Konservasi yang dikunjungi Taman Nasional Gunung Lesur. Dalam kunjungannya Leo dan juga rekan aktor lainnya Adrien Brody. Kalau misalnya Anda menyukai film The Piano, nah itu dia Adrien Brody yang juga pernah memenangkan Oscar. Ini berkunjung ke Taman Nasional Gunung Lesur di Aceh. Nah, Leo ini nampaknya sangat terpukau melihat keindahan hutan Taman Nasional Gunung Lesur di SP Ketambe dan mendengar suara rangkong serta spesies burung lainnya. Selama hampir 2 jam ia habiskan untuk menyaksikan perilaku juga orangutan Sumatera, satwa liar yang 97% genetiknya katanya mirip dengan manusia, dan juga sempat berfoto dengan gajah-gajah setempat. Nah, ini dia kita akan lihat. Kalau misalnya Anda sekarang melihat Instagram dari Leonardo DiCaprio ataupun Adrien Brody, semuanya dengan hashtag Save Sumatera, lalu juga Save Children in Indonesia. Ini menunjukkan betapa besar kepedulian para aktor-aktor ini terhadap masalah lingkungan. Itu dia yang juga dibahas dan juga sempat disebutkan oleh Leonardo DiCaprio dalam pidato kemenangannya ketika meraih Oscar dalam Academy Award ke-88. Kita dengarkan lagi yuk pidato Leonardo DiCaprio tentang perhatiannya terhadap lingkungan.
Jadi sekali lagi ya, memang kalau melihat akun-akun sosial media ini selalu ada disebutkan selain aktor, memang environmentalist yang juga berarti sangat peduli dengan keadaan lingkungan di Indonesia. Nah jadwalnya nih kemarin akhirnya sempat ke Indonesia, agenda Leonardo DiCaprio ini di Gunung Luser, ini terbang langsung dari Singapura ke Taman Nasional Gunung Luser di Aceh, lalu akhirnya menyaksikan keanekaragaman hayati. Tadi foto-fotonya sudah kami tampilkan ke Anda, berfoto menggunakan kayak, berfoto juga bersama gajah, dan menyaksikan 3 orang utan Sumatera. Lihat di Instagramnya Leonardo DiCaprio dan juga Adrien Brody. Twitter, Leonardo DiCaprio, aktor terbaik Piala Oscar 2015. Leonardo DiCaprio mengunjungi Taman Nasional Gunung Luser, Aceh pada hari Minggu 27 Maret lalu. Ya, DiCaprio datang untuk melihat langsung keanekaragaman hayati yang ada di Stasiun Penelitian Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Kedatangan DiCaprio di bangun gedung kemudian dialihkan. Ini semerta-merta berpotensi pada pemborosan, itu pertama. Yang kedua adalah berpotensi ini dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. Sehingga apa, perpustakaan ini menjadi by project, tidak memberikan kemanfaatan. Hanya menguntungkan orang per orang saja. Ini berarti rawan markup juga. Betul. Ini rawan Jadi begini, desain awal itu perencanaan untuk pembangunan gedung. 2016 ini untuk pembangunan gedung. Tiba-tiba begitu melakukan asistensi, ini sudah disetujui bersama antara pemerintah, Menteri Keuangan dengan DPR. Begitu asistensi kepada BPKP, ternyata ada moratorium. Ini jangan-jangan karena bagian dari itu, 7 proyek, ini Bang Dimyati, bagian dari 7 proyek, DPR nyicil terlebih dahulu, dan agar terkesan mendapat simpati masyarakat, perpustakaan dulu deh. Nah, sebetulnya ini kan masukan dari cendekiawan, masuk asistensi kepada Ketua DPR, saya juga tidak hadir pada saat itu karena sedang kunjungan kerja. Nah, itulah ternyata mengusulkan agar bagaimana DPR memiliki perpustakaan atau dalam arti memiliki data-data lengkap begitu. Tapi dengan adanya, nah tapi yang 570 itu bukan untuk perpustakaan, sampai sekarang belum. Saya belum ACC karena saya sebagai pimpinan BRT belum. Ini juga saya terkaget-kaget juga sampai 570 miliar, terlalu mahal begitu. Oke, tapi tudingan dengan kekhawatiran Mbak Yeni seperti apa menanggapi? Ya saya bagus, saya senang sekali Fitra mengkritik, mengawasi hal-hal seperti ini biar menjadikan kita itu berhati-hati memiliki sebuah perencanaan yang baik. Betul, kalau perencanaannya buruk, outputnya buruk. Bagaimana perencanaan yang buruk bisa menghasilkan output yang baik? Nah, oleh sebab itu pertama harus dari perencanaan yang baik. Kedua, setelah itu lari kepada penganggaran. Tapi ini Ketua DPR yang merupakan adalah rekan Anda juga sangat bersikeras agar ini harus goal. Sementara BUMD harus penganggarannya harus bersih, harus jelas. Itu hanya sebagai speaker. Ketua DPR begitu direncanakan oleh Pak Julpan, Pak Julpan setuju nggak? Ini bagaimana? Kalau beliau nggak setuju ya nggak bisa juga. Nah baru Ketua DPR sebagai speaker. Ini berarti BUMD belum ACC? Belum, sampai sekarang belum ACC. Tapi kita sudah punya perencanaan awal. Belum ada pembicaraan ke arah itu kan? Nah, padahal di dalam tatip maupun di dalam Undang-Undang MD3, di dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan rencana program itu adalah BURT dan pimpinan DPR. Nah, di dalam hal ini dan tim tidak diketahui oleh awak media. Diam-diam ya, seperti dilansir halaman resmi pengelola Taman Nasional Gunung Luser, Leonardo DiCaprio terpukau menyaksikan keindahan hutan Taman Nasional Gunung Luser selama hampir 2 jam ini. DiCaprio bersama aktor pemeran Jack Driscoll dalam film King Kong, Adrien Brody, bertemu dengan 3 orang utan Sumatera dewasa tidak jauh dari lokasi penelitian. DiCaprio dan tim bahkan sempat berkeliling dengan menggunakan kayak menyeberangi Sungai Alas. DiCaprio yang mendapat Oscar melalui perannya sebagai Hugh Glass dalam film The Revenant ini memang gencar mengkampanyekan perubahan iklim dan mendukung konservasi alam di seluruh dunia. Kedatangan Leonardo DiCaprio dan Adrien Brody disebut meriah warga Ketambe. Bahkan Brody ini sempat mengunggah keceriaan yang dialaminya bersama anak-anak Ketambe dan berharap mereka mendapat udara bersih tanpa ada lagi kebakaran hutan yang terjadi. Ini di akun Instagramnya, saya barusan kepo melihat akun Instagram dari Adrien Brody seperti menceritakan bahwa hey, anak-anak Indonesia ini berhak untuk Perpustakaan DPR senilai lebih dari setengah triliun rupiah ini dibangun. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR dari fraksi P3. Bang Dimyati, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Zulfan Lindan, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Bang Zulfan, selamat malam.
Selamat malam. Ada Yeni Sucipto, Sekjen Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Mbak Yeni, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bang Dimyati terlebih dahulu. Apa sebenarnya urgensi pembangunan perpustakaan? Jadi memang pada tahun anggaran 2015-2016 memang sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung untuk anggota. Ini termasuk 7 mega proyek itu? Awalnya 7 mega proyek, tapi kan begitu dalam kondisi sekarang maka dikurangi, yang tersisa 570 miliar. Untuk ini saja? Sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Oke, untuk pembangunan gedung. 570, tapi untuk tahun anggaran APBN 2016 saja. Akan multi-use berarti nanti 2017 akan ada uang lagi? Kalau untuk pembangunan gedung awalnya seperti itu. Rencananya menghabiskan kurang lebih 1 triliun. Nah, tapi oleh sebab itu karena sekarang sedang moratorium, maka pembangunan gedung itu kita pending, kita tunda. Nah, kita masih punya anggaran 570 miliar yang harus digunakan untuk apa? Nah, ini berarti 570 karena pasti kunjungan ke kongres itu melihat perpustakaan yang begitu modern. Oke, nah tapi modern bagaimana yang begitu ada e-katalog, digital dan juga sistem IT dan jujur saja di Indonesia mungkin tidak punya buku Indonesia tahun 1800 sekian masih bagus. Di Amerika itu saya masuk ke perpustakaan buku Indonesia begitu banyak. Tapi di sana minat baca anggota DPR juga tinggi. Nah, ya, kita lihat coba. Dibedakan orang Kita coba lihat minat kita. baca anggota DPR, kita lihat bersama ada grafiknya. Teman-teman coba kita keluarkan grafik minat baca anggota DPR dan juga jumlah kunjungan. Ini adalah jumlah kunjungan di perpustakaan DPR. Kami mengambil dari harian Kompas. Maret 2015 sampai Maret 2016 ada 2.176 kunjungan dalam 1 tahun. Ini berarti dari jumlah ini hanya ada 169 kali kunjungan anggota DPR. Ya, saya bayangkan, 2.176 kunjungan anggota DPR yang berkunjung selama 1 tahun hanya 169 kali. Nyampai setengah dari jumlah anggota DPR 560 saja tidak. Yang terbanyak adalah tenaga ahli anggota DPR, kemudian pegawai DPR dan masyarakat. Kalau minat bacanya anggota DPR saja begitu rendah, kenapa bangun perpustakaan? Ya karena tadi dari perbendaharaan bukunya saja tidak komplit, jurnal ilmiah dan segala macam buku. Oh, alasan tidak berkunjung ke perpustakaan dan perpustakaan tempat perpustakaannya tidak memadai, dalam arti tidak betul-betul nyaman. Baik. Kalau coba di Amerika, orang perpustakaan semua hening, senyap. Ini berarti kalau buku ada. Perpustakaannya komplit, anggota DPR akan rame-rame ke perpustakaan. Saya yakin bukan hanya anggota DPR, semua pun begitu. Anggota DPR ini sangat penting untuk sistem pengawasan, juga legislasi dan lain sebagainya. Saya coba akan ke Bang Zulfan terlebih dahulu sebelum ke Mbak Yeni. Apa sih urgensinya membangun perpustakaan untuk anggota DPR yang ke perpustakaan saja jarang begitu? Kalau saya terus terang saya nggak pernah ke perpustakaan, karena saya membangun perpustakaan sendiri. Ya kira-kira saya sendiri setiap bulan itu membeli buku barang 20-25 buku untuk saya sesuai dengan komisi saya, kemudian kebutuhan saya dalam berbagai aspek politik, keuangan dan industri misalnya saya beli aja. Jadi kemudian itu saya lengkapi untuk bahan baca saya sendiri karena kita perlu waktu juga ke perpustakaan. Perlu waktu, kemudian nanti kita carinya lagi karena sistem kita memang belum betul-betul menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai. Artinya sangat buang-buang anggaran, buang-buang